Cek 1 2 3 cek. Moki live. Tunggu 1 menit atau 2 menit atau langsung aja ya. Langsung aja lah, langsung aja. Cek. Yo baru masuk bisa di tap-tap layar, dibantu omok di tap-tap layar. Langsung live. Oh, dan ZXC, selamat bergabung. Bisa dibantu yuk di tap-tap layar ayo. Konten omok segera dimulai. Omok obrolan moki. Ngobrolin apa nih? Ngopi. Langsung aja ya, langsung. Ini hasil dari konten ini saya akan upload di YouTube. Oke, langsung aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handoko Aji, selamat bergabung. Bisa dibantu tap-tap layarnya, bangun. Kok jadi live TikTok lagi ya? Otomatis responnya. Diulang lagi ini buat upload di YouTube ya. Jadi kontennya omok obrol moki, ngopi, ngobrolin apa nih? Langsung 1 2 3 intro. Hai guys, selamat sore, apa kabar semuanya? Selamat sore, ini pada waktu live ya. Kali ini omok mau berceloteh, mau ngobrol, mau bahas yang lagi rame di beranda sosial media omok ya. Beberapa bulan akhir ini setelah pandemi, dunia musik kan lagi naik nih, dunia band. Banyak drama, banyak lagu hits, lagu yang dulunya tenggelam terus naik lagi. Intinya dunia musik, belantingan musik lagi dihiasi kembali oleh band musik yang sebelumnya dikuasai musik EDM, musik digital, dangdut koplo, dingdut tang, ngomongnya belibet amat sih. Maksudnya lagu-lagu TikTok. Sekarang lagi rame dunia musik band. Nah, omok mau ngobrol yang lagi rame nih di sosial media, kan banyak perselisihan paham, banyak apa ya namanya ya, bukan banyak drama sih, maunya banyak lah di antara band besar, mau band kecil, band semua lah, semua menurut saya band besar lah, sorry, ralat, band besar. Halo yang sudah bergabung silakan di tap-tap layar ya. Jadi saya mau bahas ini bukan terpanggil ya, pengen bahas karena disclaimer dulu. Saya ngobrol ini bukan kapasitas saya sebagai orang yang ahli atau spesialis dalam band, bukan. Bukan maksud untuk mendikte atau menggurui dalam topik bahasan ini, bukan. Saya hanya sekedar sharing pengalaman dunia band karena saya hampir berapa tahun ya? Ya pokoknya saya terjun dalam dunia industri hiburan, terutama musik. Dari tahun 2006 sampai 2011 saya pernah menghandle band yang bisa dikatakan fenomenal. Di antaranya ada Kangen Band, Wali, Hello, Civilia, Titu. Jadi satu manajemen itu ya pokoknya apa namanya? Saya pernah lah di cycle band itu loh ya. Dari tahun 2006 2011. Bekerja sama dengan label internasional, label lokal. Nah, tahun 2000 itu saya keluar dari 2011, terus 2012 2013 saya handle band yang bisa dikatakan kalau belum band-band sebelumnya kan
Kalau saya bilang tuh band instan ya, maksudnya cepat naik, push. Ya nggak tahu kenapa emang jalannya ya. Jadi band itu bisa dikatakan cepatnya naik lah. Nah terus saya pegang, habis itu saya pegang band Hey Ho dari label Warner. Nah saya masih ingat, ini ada fotonya nih. Band ini cukup paling berkesan buat saya di antara band-band yang sebelum saya pegang. Gak tahu kenapa, karena mungkin secara perjuangannya itu eh, ikatannya jadi kuat lah. Jadi intinya gini, saya mau sharing sharing pengalaman dunia band setelah saya melihat melihat konflik-konflik band yang terjadi. Nah, yang terakhir tuh band Peter Pan ya. Nah, saya akan membagikan pengalaman. Ada apa ya? 4 hal yang apa istilahnya ya, itu paling penting dalam dunia band tuh, eh, kalau bisa saya katakan tuh untuk bisa bertahan di industri musik itu ada 4 guys. Bahkan bisa menembus. Kalau untuk yang baru-baru ini ya, yang baru terjun misalkan untuk masuk dalam industri ini ya, itu ada 4. Yang pertama, yang 4 ini kalau misalkan ada miss, ada apa istilahnya ya, nggak optimal, nggak maksimal, itu pasti akan terjadi konflik, itu pasti itu. Itu pasti itu pengalaman saya ya. Di antaranya yang pertama itu eh ini insight ya dalam band untuk mempertahankan musik. Yang pertama itu fokus. Dalam membentuk sebuah band tuh harus fokus guys. Semua personel, semua member tuh harus fokus. Ya turun grade dikit ya prioritas lah. Maksudnya gini, kalau mau terjun dunia band harus all out. Gak bisa berdiri dua kaki atau apa istilahnya ya. Kalau misalkan pengalaman saya ya, kalau masih dalam dunia kerja, masih bisa bekerja misalkan gitu ya, tapi dia nggak bisa fokus di musik atau nggak prioritaskan musik, wah itu akan tersendat guys, nggak maksimal, nggak optimal. Yang pertama harus fokus itu. Jadi jelas ini. Jadi akan terjadi misi dan visinya tuh makin kuat kalau udah fokus dan prioritas yang akan dijalani gitu loh. Yang kedua, eh bonding. Bonding maksudnya apa ya? Ikatan, hubungan. Harus memperkuat, harus saling melengkapi dalam sebuah band. Ya namanya barang-barang ya. Ini band kan barang nih ya. Kelompok gitu ya. Itu nggak bisa kalau bicara keakuan gitu loh. Bicara ego dalam band. Ego dalam dalam hal ini ya, maksudnya dalam hal ikatan ya, bukan ego dalam hal misalkan eh, sebuah konsep atau sebuah apa, silakan itu kan berbenturan tuh, itu dua hal biasa lah ya. Tapi kalau ada ikatan masih ada rasa egois, bicara keakuan, wah itu akan terjadi konflik. Jadi dalam ikatan ini harus merelakan, harus damai, merelakan damai dalam hal ini, maksudnya kalau ada grup ini mengklaim dia leader dalam mimpin band ini, yaudah kita harus harus apa istilahnya, mengalah. Yaudah kalau lu leader kasih aja, karena
Ibarat mobil lah, ibarat kapal lah. Nggak mungkin kan dua nakoda atau dua sopir. Maksudnya percaya aja kalau dia leader ya kita nurut. Kita hanya bentrok dalam navigasi ya secara sages aja gitu loh. Itu itu yang nomor dua, ikatan, bonding. Jadi kalau misalkan dalam band udah ada rasa dominan, ego, akan terjadi overclaim, mentang-mentang dia membentuk band itu yang bikin nama. Dia bikin lagu, nih gue bikin lagu begini. Wah susah bro, pasti akan terjadi. Apalagi dalam sebuah ikatan ini misalkan bicara PT, nah, itu paling sensitif dan paling kritikal menurut saya itu. Jadi dalam sebuah ikatan ini harus jelas ikatannya. Saya punya pengalaman ya, dulu waktu My Hero, saya ditawarin untuk handle band ini, ibaratnya saya butuh proses bro. Ya namanya kerja buat saya ya, itu harus ada, yaitu yang saya katakan bonding. Kayak pacaran lah, pendekatan dulu dong, pengenalan. Terus dari pihak band Heo sendiri, oke, kita kenalan dulu nih. Terus saya dicoba probation 2 bulan, 3 bulan lah. Dan alhamdulillah ya, mereka cocok dan cocok akhirnya kita terikat dalam suatu ikatan yang ya terserah mau dituangkan, diaktualkan secara kontrak atau gimana. Nah itu kalau udah bonding, personal touch-nya udah makin kena sana sini, udah percaya gitu, itu akan enak untuk menjalaninya. Tapi kalau misalkan dalam bonding masih ada rasa apa ya, kurang misi-misinya kurang, itu pasti akan terjadi konflik. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, itu yang paling krusial juga nih, profesional dan attitude. Itu paling utama ini di dunia musik industri ini. Kalau dia nggak profesional, attitude-nya jelek, kelar, asli kelar. Walaupun band bicara inilah, kalau misalkan merasa super power gitu ya, entah lagunya bagus, entah dia bandnya bagus, tapi kalau attitude-nya jelek, kelar. Karena dunia industri ini kan eksternalnya banyak ya, hubungannya banyak ya. Ada media, ada apa istilahnya ya. Kalau dunia band tuh ada beberapa terjalin hubungan kerja tuh, media, terus promotor, IO segala macem. Itu harus dijaga, maintain. Profesionalitasnya harus dijaga gitu, dan attitude-nya harus dijaga. Itu paling penting. Dan yang terakhir, nomor 4, adaptasi. Adaptasi itu penting, apalagi di era sekarang ini ya, dengan perubahan yang sangat cepat. Itu harus adaptasi, guys. Nggak bisa. Kalau misalkan nggak bisa tanggap untuk berubah, adaptasi ya, balik lagi, pasti ya. Tersendat nggak optimal lah. Ya, sekiranya gitu, guys. Pengalaman saya. Pengalaman saya di dunia band itu ada 4 hal yang harus di apa ya istilahnya ya, diutamakan, dioptimalkan, dimaksimalkan. Nomor 4 ada 4. Yang pertama fokus, kedua bonding, tiga profesional, dan yang terakhir adaptasi. Itu aja obrolan Moki kali ini, live di TikTok dan akan di-upload di YouTube. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Pengalaman saya di dunia band.
Banyak cerita sebenarnya kalau mau saya ceritakan, wah panjang durasinya. Itu aja sih guys. Jangan lupa keranjang kuning kan selagi ada lagi nih. Keranjang kuning di TikTok Shop. Tetap Moki jualan mic, Tavalier, Tab Studio, dan TNW N9 Soundcard tadi di towel, salam towel di keranjang kuning ya. Jangan lupa. Oke, udah itu aja lah. Panjangan durasinya biar padat. Kalau misalkan banyak yang komen atau minta dilanjut eh, cerita pengalaman bagaimana saya di dunia band boleh. Tinggal request aja, tinggal di komen aja. Oke, sekian gitu aja guys. Sampai jumpa di video atau konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.